Salam jumpa kembali saudaraku yang kasih Tuhan. Saya mengucap syukur kita bisa berjumpa kembali. Dan hari ini saya ingin menanggapi atau menjawab pertanyaan dari penanya yang menanggapi bahwa waktu itu saya menyampaikan bahwa makan makanan darah atau olahan darah boleh-boleh saja, sah-sah saja gitu ya, kecuali dengan alasan kesehatan. Jadi bukan ada kaitannya dengan hal dosa. Jadi semua makanan itu baik asal diterima dengan ucapan syukur. Dan kemudian si penanya ini berkata, bagaimana dengan Kejadian 9 ayat 4 ya, ayat 3 sampai dengan ke-4 saya bacakan. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Saya ulang ya, hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan di dalam respon saya ini. Yang pertama, Allah tidak menginginkan manusia makan makanan binatang atau hewan yang masih hidup. Ya, yang masih hidup. Ini berkaitan dengan etika manusia yang diciptakan oleh Allah, bahwa manusia harus punya moral yang baik, bukan seperti binatang yang karnivora yang makan makanan binatang yang masih hidup. Allah tidak ingin seperti itu. Jadi yang dimaksud di sini sekali lagi hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan binatang yang sudah disembelih. Ya, ini yang masih hidup. Yang kedua, ayat ini adalah secara teologis berbicara tentang korban Kristus. Bahwa korban Kristus ketika Kristus itu hidup bukan menjadi makanan rohani kita. Ketika Kristus masih hidup bukan menjadi makanan bagi kita. Tapi saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, nah, saat mati di kayu salib itu menjadi makanan bagi kita, sehingga Tuhan Yesus katakan, dagingku adalah makanan, gitu ya. Pada waktu Tuhan Yesus mati, artinya sudah sempurna menebus kita, menebus dosa kita. Dan itu saudaraku yang dikasih Tuhan, ini adalah teologis yang sangat indah sekali, dan saya berterima kasih kepada penanya sehingga menjadi pelajaran yang begitu indah bagi kita pada saat ini. Itu dikatakan oleh penulis ini dalam Kejadian 9 ayat keempat itu, hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, jangan kamu makan. Artinya begini, hanya yang ada nyawanya, daging yang ada nyawanya, itu bukan makanan bagi kamu. Ketika sudah mati, itu sudah menjadi makanan bagi kamu. Dan Kristus ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, itu menjadi makanan bagi kita. Ya, artinya tentu kita tahu ya, bukan makanan secara hurufiah kita makan, tapi seperti kita perjamuan kudus itu kita makan. Ya, tubuh Tuhan yang kita makan. Kemudian kita menjadi manusia yang baru karena diperbarui. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi kalau kita lihat di sini sungguh menarik ya. Ayat yang kelima kemudian berkata, tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Kematian kita harus dibalas dengan kematian jiwa kita, harus ada yang mati bagi kita. Nah, ini yang disebut sebagai substitut, penggantian. Nyawa kita harus diganti. Oleh siapa? Oleh seseorang yang mati bagi kita, dan itu adalah Kristus. Nah, inilah saudaraku yang kasih Tuhan. Jadi ada arti hurufiah. Arti hurufiah, Allah menghendaki kita supaya punya moral. Ya, bukan kita seperti binatang karnivora yang makan makanan yang hidup. Kita makan makanan yang sudah disembelih atau sudah mati. Itu secara hurufiah, tapi secara teologis berbicara tentang korban Kristus. Tuhan memberkati. Amin.